Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 presentasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di kelas tinggi yang berjudul Memahami Hakikat Menulis dengan Landasan Sastra. Materi yang pertama ada apresiasi sastra anak. Menurut Zaidan, dalam buku Kamus Istilah Sastra mendefinisikan apresiasi sastra adalah sebuah penghargaan atas karya sastra sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra itu sendiri. Selanjutnya ada macam-macam kegiatan apresiasi sastra anak. Yang pertama ada apresiasi langsung, di mana apresiasi langsung merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh nilai kenikmatan dari karya sastra anak yang sedang diapresiasi. Contohnya seperti membaca sastra anak, kemudian mendengarkan sastra anak ketika dibacakan. Yang kedua, ada apresiasi tidak langsung, di mana apresiasi ini menunjang pemahaman terhadap karya sastra anak. Dan yang ketiga, ada mendokumentasikan karya sastra anak. Yang terakhir, ada melatih kegiatan kreativitas. Contohnya seperti menciptakan karya sastra anak sendiri. Nah, selanjutnya ada metode pembelajaran apresiasi anak. Yang pertama ada metode pembacaan, yang kedua ada metode peragaan, yang ketiga ada metode tanya jawab, dan yang keempat ada metode penguasaan. Nah, selanjutnya kita dapat mengetahui manfaat apa saja yang kita dapat dari mengapresiasi karya sastra anak. Yang pertama itu ada nilai personal. Nah, nilai personal ini mencakup memberi kesenangan, meningkatkan imajinasi, dan memberikan pengalaman yang dapat dihayati, serta lain sebagainya. Yang kedua, ada nilai pendidikan, di mana manfaat dari nilai pendidikan ini membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran membaca, meningkatkan keterampilan menulis. Karya sastra puisi sebagai landasan menulis. Berdasarkan hasil penelitian para ahli mengatakan bahwa menulis dengan menggunakan landasan sastra akan memicu perkembangan bahasa anak. Selain itu, sastra juga bisa dimanfaatkan sebagai pembelajaran menulis, khususnya dalam bukunya Juanda yang berjudul Pembelajaran Bahasa di Sekolah Dasar halaman 193. Dia mengatakan beberapa teknik pembelajaran menulis yang dapat memanfaatkan sastra sebagai landasan untuk menulis. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya yaitu meneruskan cerita, memparafrase, membuat naskah drama dari cerpen, membuat cerita pendek, dan mengganti puisi. Menulis sebagai suatu keterampilan yang dimiliki dengan cara belajar, baik belajar melalui formal maupun informal, atau belajar melalui keluarga ataupun mengikuti les tertentu. Menurut Cahyani halaman 126 tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Para Practice and Progress yang berbunyi Nothing shall be spoken before it has been heard. Nothing shall be read before it can be spoken. Nothing shall be written before it has been read. Ada 4 keterampilan yang dimiliki oleh seseorang, yakni berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Menulis termasuk ke dalam salah satu keterampilan yang dapat dimiliki seseorang. Karya sastra puisi adalah bentuk karangan yang terikat oleh ritma ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Unsur-unsur intrinsik puisi adalah yang pertama, tema menjelaskan tentang apa isi puisi tersebut. Kedua, amanat, apa yang ingin dinasihatkan
diperlihatkan kepada pembaca. Yang ketiga, rima, yaitu persamaan bunyi-bunyi. Yang keempat, ritma, yaitu perhentian atau tekanan-tekanan yang teratur. Yang terakhir, metrum atau irama, yaitu turun naik lagu secara beraturan yang dibentuk oleh persamaan jumlah kata atau setiap baris. Karya sastra puisi dibedakan menjadi, yang pertama itu ada puisi lama. Ciri-ciri puisi lama itu merupakan puisi rakyat yang tak dikenal nama pengarangnya. Yang kedua itu disampaikan dari mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Yang ketiga itu sangat terikat oleh aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun rima. Nah, selanjutnya habis puisi lama yaitu ada yang termasuk puisi lama itu pertama ada mantra, yaitu ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Kedua, pantun yang memiliki bersajak AB-AB. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Ketiga itu karnina, yaitu pantun kilat seperti pantun tapi pendek. Yang terakhir sloka, yaitu pantun berkait. Sehabis puisi lama yaitu ada puisi baru, yang dimana puisi baru itu bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Menurut isinya, puisi baru dibedakan menjadi 3, yaitu satu, balada, yaitu puisi berisi kisah atau cerita. Yang kedua, hima yaitu puisi pujaan untuk Tuhan, tanah air ataupun pahlawan. Yang tiga, ode itu adalah puisi sanjungan untuk orang yang berjasa. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran karya sastra berdasarkan karya puisi, karya prosa, dan juga drama. Pembelajaran karya sastra merupakan salah satu bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran karya sastra tidak hanya membuat siswa mengenal, menghafal, dan memahami definisi serta sejarah sastra, melainkan dapat menumbuh kembangkan akal budi siswa dalam kegiatan pengalaman bersastra. Contohnya seperti kegiatan telaah sastra, kegiatan ekspresi sastra, dan kegiatan apresiasi sastra, sehingga nantinya akan tumbuh suatu kemampuan untuk menghargai sastra sebagai sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Menurut Rahmanto, apabila pengajaran sastra dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra akan membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang cukup sulit dipecahkan dalam masyarakat. Karena pengajaran sastra dapat menciptakan individu-individu yang lebih cerdas. Selain itu, hal ini disebabkan oleh adanya 4 cakupan dalam pengajaran sastra, yaitu dapat membantu dalam keterampilan berbahasa, dapat meningkatkan kemampuan berbudaya, dapat menciptakan atau mengembangkan cipta dan rasa, serta dapat menunjang dalam pembentukan karakter. Pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran karya sastra berdasarkan karya puisi. Dalam pembelajaran karya sastra melalui puisi memerlukan bahan-bahan terpilih agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selain itu, agar dapat memenuhi kebutuhan anak-anak dan pembelajaran pun dapat berlangsung lebih menyenangkan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih bahan pembelajaran puisi. Di antaranya, yang pertama, kesesuaian dengan lingkungan peserta didik. Yang kedua, kesesuaian dengan kelompok usia peserta didik. Yang ketiga, keragaman puisi. Dan yang keempat, kesesuaian puisi dengan peserta didik. Ada beberapa kriteria dalam pemilihan puisi untuk anak. Yang pertama, puisi harus mengutamakan bunyi bahasa dan membangkitkan semangat bermain bahasa. Yang kedua, puisi harus membantu dalam mempertajam imajinasi visual anak.
Yang ketiga, puisi harus berisi cerita yang sederhana. Yang keempat, puisi harus berisi tema yang menyenangkan. Dan yang terakhir, puisi sebaiknya dibaca secara berulang-ulang. Puisi dapat dijadikan bahan pembelajaran yang bervariasi. Misalnya, membaca nyaring tunggal, membaca nyaring bersama, membaca nyaring dengan musik atau tepukan, membaca nyaring dengan nyanyian, dan bermain kata atau puisi berantai. Model pembelajaran bermain kata atau puisi berantai berbeda dengan model pembelajaran lainnya. Dalam bermain kata atau puisi berantai tidak menggunakan puisi, tetapi tetap berhubungan dengan puisi. Jadi, siswa dikenalkan dengan salah satu unsur yang ada dalam puisi, yaitu rima. Rima adalah pengulangan kata atau akhir kata yang ada dalam puisi. Permainan ini tujuannya untuk membina penguasaan kosakata pada anak. Cara bermain kata atau puisi berantai yaitu: yang pertama, guru menjelaskan tentang peraturan permainan. Yang kedua, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang ketiga, guru menuliskan 3 buah kata di papan tulis. Yang keempat, guru meminta setiap anggota dari kelompok untuk maju ke depan, menuliskan kata-kata berpuisi, melanjutkan kata-kata yang ditulis oleh guru. Permainan diakhiri apabila waktu yang disediakan telah habis atau para pemain sudah tidak bisa menuliskan kata-kata di papan tulis. Dan kelompok yang paling banyak mengumpulkan kata itulah pemenangnya. Yang selanjutnya ialah ada poin B. Nah, poin B di sini ialah pembelajaran karya sastra yang berdasarkan prosa. Nah, karya prosa ini dalam pembelajaran karya sastra, bahwasanya prosa ini tidak boleh terlupakan dari pembelajaran bahasa ataupun sastra. Kenapa? Karena aspek apresiasinya yaitu bahwa pembelajaran tersebut kita merupakan hakikat apresiasi sehingga bisa mencapai tujuan dari apresiasi sastra yang terdiri tumbuhnya pemahaman, penghayatan, dan penikmatan. Nah, di sini tujuannya apa dari karya sastra ini? Nah, tujuan dari karya sastra prosa ini bahwasanya dapat dicapai apabila segala aspek jiwa dari seorang peserta didik ataupun siswa yang di dalamnya adalah pikiran, ada perasaan, ada imajinasi. Nah, nantinya itu akan dipahami oleh siswa, akan diterapkan dan nantinya akan diaplikasikan dalam pembelajaran karya prosa ini. Nah, di sini apresiasi dari sastra prosa ini ada beberapa teknik-teknik nantinya yang akan diterapkan di pembelajaran karya sastra. Pertama, itu ada apresiasi melalui pembacaan cerpen atau cerita pendek. Nah, cerpen ini di dalam pembelajarannya itu ialah bagaimana seorang guru nantinya menerapkan ataupun mengkolaborasikan, entah itu dengan menggunakan teknik seperti apa, metodenya seperti apa, nantinya menerapkan bagaimana pembelajaran apresiasi dengan pembacaan cerpen ini, apakah nantinya per orang dibacaan ke depan, terus bergantian ataupun per kelompok. Nah, nantinya guru akan menjelaskan lagi apa makna dari cerpen itu, apa hikmahnya, apa pesannya, akan tergambar dan akan diserap oleh siswa. Nah, kedua, terus ada pembacaan dongeng ataupun mendengarkan dongeng. Nah, di sini memang siswa itu untuk tingkat sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah itu biasanya pemikirannya masih enaknya itu mendengarkan, membaca. Yang di sini mendengarkan dongeng ialah pembelajaran yang dalamnya dapat dilakukan dengan cara guru mendongengkan menggunakan alat peraga. Nantinya apakah alat peraganya itu bisa berbentuk boneka, berbentuk wayang, atau berbentuk permainan yang lainnya. Nah, nantinya menceritakan, mendongengkan, dan nantinya dari dongeng itu akan ada sesi tanya jawab.
siapa tokoh dari dongeng itu, terus tempatnya di mana, latar belakangnya seperti apa, pesannya apa, hikmahnya bagi kita apa. Maka dari dongeng itu akan ada pembelajarannya. Yang kedua ialah ada menulis cerpen. Nah, menulis cerpen ini ataupun menulis dongeng, pembelajaran yang dilakukan melalui serangkaian metode seperti cara guru memanggang sebuah cerpen lalu menyuruh siswa untuk melanjutkan dengan imajinasi masing-masing. Nah, apakah nanti caranya itu guru menuliskan setengah cerpen lalu dilanjutkan lagi oleh siswanya? Di sana akan tumbuhnya rasa ingin melanjutkan, pemikiran stimulusnya akan datang ataupun akan muncul ketika guru menerapkan itu. Nah, yang selanjutnya ialah ada pembelajaran karya sastra yang berdasarkan karya drama. Nah, karya drama ini menurut Hamzah bahwasanya menyatakan bahwa kegiatan drama bagi anak-anak harus merupakan langkah rekreasi senilai dengan kegiatan bermain, kelereng, layang-layang, sekolah-sekolahan, rumah-rumahan, bermain boneka, rumah-rumahan ataupun yang lainnya. Nah, di sini drama itu seperti pentas orang yang dewasa drama bagi mereka yang masih merupakan salah untuk minat. Artinya untuk di tingkat madrasah ibtidaiyah, drama ini cukup memahaminya itu diaplikasikan itu seperti halnya kehidupan kesehariannya, seperti bermain. Nanti contoh bermain kelereng, layang-layang atau yang lainnya. Nah, dalam pembelajaran yang mencerminkan drama ini ada beberapa yang dapat dilakukan. Pertama, ada pantomimik. Nah, pantomimik ialah seni menyatakan bermacam ide tanpa media. Kata dengan ini merupakan tahapan memanggang sebuah cerpen lalu menyuruh siswa untuk melanjutkan dengan imajinasi masing-masing. Nah, apakah nanti caranya itu guru menuliskan setengah cerpen lalu dilanjutkan lagi oleh siswanya? Di sana akan tumbuhnya rasa ingin melanjutkan, pemikiran stimulusnya akan datang ataupun akan muncul ketika guru menerapkan itu. Nah, yang selanjutnya ialah ada pembelajaran karya sastra yang berdasarkan karya drama. Nah, karya drama ini menurut Hamzah bahwasanya menyatakan bahwa kegiatan drama bagi anak-anak harus merupakan langkah rekreasi senilai dengan kegiatan bermain, kelereng, layang-layang, sekolah-sekolahan, rumah-rumahan, bermain boneka, rumah-rumahan ataupun yang lainnya. Nah, di sini drama itu seperti pentas orang yang dewasa drama bagi mereka yang masih merupakan salah untuk minat. Artinya untuk di tingkat madrasah ibtidaiyah, drama ini cukup memahaminya itu diaplikasikan itu seperti halnya kehidupan kesehariannya, seperti bermain. Nanti contoh bermain kelereng, layang-layang atau yang lainnya. Nah, dalam pembelajaran yang mencerminkan drama ini ada beberapa yang dapat dilakukan. Pertama, ada pantomimik. Nah, pantomimik ialah seni menyatakan bermacam ide tanpa media. Kata dengan ini merupakan tahapan teknik paling awal dalam kaitannya dengan latihan drama. Artinya pantomimik ini langkah awal siswa madrasah ibtidaiyah untuk latihan melaksanakan karya sastra drama. Nah, di dalam pantomimik ini suatu pertunjukan yang dimana para pemainnya itu mengekspresikan dirinya melalui isyarat pantomimik. Nah, pantomimik ini juga suatu cerita ataupun suatu tema yang diceritakan ataupun dikembangkan melalui gerak tubuh, wajah, ataupun ekspresi. Artinya dalam sebuah karya drama ini, tubuh, ekspresi wajah itu gerak. Artinya semuanya gerak. Selanjutnya ada sosiodrama. Nah, sosiodrama ini mirip dengan pantomimik yang di dalamnya meniru
perbuatan yang nyata, namun ada hal-hal yang berbeda. Dalam pattern ini dilakukan tanpa ada kata-kata, sedangkan di dalam sosiodrama itu menggunakan kata-kata. Nah, selanjutnya ada berekspresi dengan topeng. Topeng ya, seringkali tingkat sekolah tingkat dasar itu ataupun madrasah ibtidaiyah itu sering kita menggunakan topeng. Nah, topeng ini pembelajaran dapat berlangsung seperti contoh, guru memperlihatkan satu ataupun beberapa topeng. 2, anak-anak diminta mengamati topeng, terus guru bertanya tentang ekspresi topeng, apakah dari bentuk topeng ini ekspresinya sedih, gembira, marah, ataupun yang lainnya. Terus anak-anak diajak untuk menilai ekspresinya. Jadi setiap topeng ini ada berbagai macam ekspresi, sedih, senang, ataupun menyenangkan dan yang lainnya. Terus guru meminta seseorang ataupun yang lainnya untuk menggunakan topeng. Topeng ini melakukan gerakan, dialog, dan dicontohkan. Nah, itu salah satu ekspresi dari topeng, dan itu langkah-langkah bagaimana menerapkannya di tingkat sekolah dasar di kelas tinggi. Selanjutnya, bermain boneka. Nah, bermain boneka ini bukan permainan yang asing mungkin bagi anak-anak. Sering kali suka bermain boneka ataupun yang lainnya. Nah, boneka ini sebagai wujud yang bonekanya itu berbeda, bisa boneka dari kayu, dari batang, ataupun daun singkong, kain, ataupun kapas, plastik, atau yang lain. Nah, pembelajaran ini juga yang dapat mudah dipahami dan mudah ditemukan nantinya ketika pelaksananya dari segi drama itu bisa digunakan dari berbagai alat, media, ataupun yang lainnya. Pembelajaran karya sastra berdasarkan karya drama. Hamzah menyatakan bahwa kegiatan drama bagi anak-anak harus berupa langkah rekreasi seperti bermain layangan atau bermain rumah-rumahan atau bermain boneka. Drama bagi mereka masih merupakan sarana menarik minat, melatih atau meletakkan dasar-dasar drama. Jadi drama itu tidak seperti yang dipentaskan oleh orang dewasa. Pada usia anak SD, drama masih merupakan sarana bermain. Di usia ini, mereka masih suka meniru hal-hal yang dilakukan orang tuanya. Pembelajaran yang mencerminkan drama antara lain dapat dilakukan dengan empat macam cara. Yang pertama ada pantomim, yang kedua ada sosiodrama, yang ketiga ada berkreasi dengan topeng, yang keempat ada bermain boneka. Yang pertama ada pantomim. Pantomim adalah suatu pertunjukan yang para pemainnya mengekspresikan dirinya melalui isyarat. Pantomim adalah suatu cerita, suatu tema yang diceritakan melalui gerak tubuh dan wajah ekspresif. Selanjutnya ada sosiodrama. Bedanya sosiodrama dengan pantomim adalah sosiodrama menggunakan kata-kata, sedangkan pantomim hanya berupa isyarat. Yang selanjutnya ada berekspresi dengan topeng. Berekspresi dengan topeng berlangsung dengan cara yang pertama, guru menunjukkan beberapa topeng. Di sini saya ada beberapa topeng. Yang pertama, guru menunjukkan beberapa topeng. Yang kedua, anak diminta mengamati topeng. Yang ketiga, guru bertanya tentang ekspresi topeng. Yang ini ekspresi apa? Selanjutnya, yang ini ekspresi apa? Yang ini ekspresi apa? Dan ini ekspresi apa? Langkah keempat, anak-anak disuruh untuk meniru ekspresi tersebut. Selanjutnya, langkah yang terakhir yaitu guru meminta salah seorang siswa untuk memakai topeng tersebut dan menyampaikan ekspresi atau memeragakan ekspresi topeng tersebut. Cara yang terakhir yaitu bermain boneka. Bermain bukan hal yang asing bagi anak-anak.
hanya wujud boneka saja yang berbeda. Bisa dari kayu, batang daun, atau yang lain sebagainya.